Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista NIM 12205193274 akan membahas tentang korelasi bivariasi dan juga korelasi koefisien kontingensi. Korelasi merupakan hubungan antara dua buah variabel. Jika nilai variabel naik sedangkan nilai variabel yang lain turun, maka dikatakan terdapat hubungan negatif serta sebaliknya. Korelasi yang biasa digunakan dalam penelitian adalah korelasi person-product moment. Korelasi ini dilakukan jika sepasang variabel kontinu memiliki korelasi. Jumlah pengamatan variabel X dan Y harus sama, atau kedua nilai variabel tersebut berpasangan. Analisis korelasi person atau correlate bivariate digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain secara linier. Data yang digunakan berskala interval atau rasio. Nilai korelasi atau R adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, hubungan terjadi semakin kuat. Sebaliknya, nilai semakin mendekati 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Kemudian, menurut Sugiono, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. 0,00 sampai 0,199 itu merupakan sangat rendah. Kemudian 0,20 sampai 0,399 adalah rendah. 0,40 sampai 0,599 adalah sedang, dan 0,60 sampai 0,799 adalah kuat. Kemudian ada 0,80 sampai dengan 1,000 sama dengan sangat lemah. Koefisien kontingensi adalah metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel yang keduanya bertipe data nominal. Besarnya nilai koefisien kontingensi dilambangkan dengan C berdasarkan rumus C akar X kuadrat per X kuadrat plus N, dengan dimana C merupakan nilai koefisien kontingensi, X kuadrat merupakan nilai Chi square, dan N merupakan jumlah seluruh frekuensi. Nilai koefisiensi kontingensi atau C berkisar antara 0 hingga 1. Jika C sama dengan 0, maka tidak terdapat keterkaitan antara variabel. Jika C sama dengan 1, maka terdapat keterkaitan antara keduanya dan keterkaitan tersebut dikatakan cukup kuat. Sedangkan C 0,5, maka terdapat keterkaitan antara keduanya dan keterkaitan tersebut dikatakan cukup kuat. Sedangkan jika C 0,5, maka terdapat keterkaitan antara keduanya, namun keterkaitan tersebut adalah lemah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi adalah uji korelasi antara dua variabel yang berskala data nominal. Kegunaannya adalah untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut. Koefisien ini berfungsi sama dengan beberapa jenis koefisien korelasi lainnya, seperti koefisien korelasi pi, Camer, lambda, dan sebagainya. Namun, dalam hal ini, kontingensi C adalah uji korelasi yang spesifik untuk data berskala nominal. Selain itu, uji ini juga paling sering atau lazim digunakan dibandingkan uji koefisien korelasi data nominal lainnya. Uji ini sangatlah erat kaitannya dengan uji Chi square, sebab berdasarkan rumus uji koefisien ini bahwa tidaklah mudah atau tidaklah mungkin koefisien ini dapat dihitung tanpa terlebih dahulu mengetahui nilai Chi square. Jadi logikanya adalah hitung terlebih dahulu Chi square, baru kemudian hitung koefisien kontingensi. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang rumus koefisien kontingensi. Rumus koefisien kontingensi yaitu C sama dengan akar X pangkat 2 per N plus X pangkat 2, di mana X pangkat 2 sama dengan sigma FO min FE pangkat 2 per FE. Keterangan X pangkat 2 sama dengan nilai Chi kuadrat, FO sama dengan frekuensi yang diobservasi, FE sama dengan frekuensi yang diharapkan. Rumus mencari FE yaitu FE sama dengan sigma FK dikali sigma FB per sigma R. Keterangan FE yaitu frekuensi
diharapkan FK jumlah frekuensi pada kolom, FB jumlah frekuensi pada baris, T jumlah keseluruhan baris. Rumus Cmax yaitu Cmax akar M-1 per M. Keterangan M sama dengan harga minimum antara banyak baris B dan banyak kolom. Dengan membandingkan C dan Cmax, keeratan hubungan variabel 1 dan variabel 2 ditentukan oleh presentase. Hubungan kedua variabel ini disimbolkan dengan I dan mempunyai nilai antara -1 dan +1. Bila mana harga Q mendekati +1, maka hubungan tambah erat. Dan bila harga Q menjauhi +1, maka hubungan kedua variabel semakin kurang erat. Rumus yang digunakan yaitu Q sama dengan C per Cmax kali 100%. Perkenalkan, nama saya Arista Puspitasari, NIM 12205193094. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang contoh dari perhitungan korelasi koefisien kontingensi. Penelitian ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi. Pada data di bawah ini, laki-laki yang suka olahraga terdapat 27 orang, perempuan yang suka olahraga ada 13 orang, laki-laki yang suka otomotif ada 35 orang, perempuan yang suka otomotif ada 15 orang, laki-laki yang suka shopping ada 33 orang, perempuan yang suka shopping ada 27 orang, laki-laki yang suka komputer ada 25 orang, perempuan yang suka komputer ada 25 orang. Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. A. Tulis hipotesis HO dan HA. HO bagi X sama dengan 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. HA bagi X tidak sama dengan 0, terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Buat tabel kontingensi seperti halnya yang saya contohkan tersebut. Yang C, cari nilai frekuensi yang diharapkan. FE untuk setiap sel sama dengan total baris kali total kolom per total keseluruhan. Misal, FE sel pertama sama dengan 120 yang terdapat dari total baris laki-laki kali total kolomnya ada 40 per 200 sama dengan 24. D. Isikan nilai FE ke dalam tabel kontingensi seperti yang saya contohkan tersebut. E. Menghitung nilai X kuadrat. Rumusnya X kuadrat FO kurangi FE kali 2 per FE. X kuadrat bisa dilihat ya yang saya contohkan tersebut. Yang F, masukkan ke rumus untuk mencari koefisien kontingensi atau simbolnya C. C sama dengan akar X kuadrat per N kurangi X kuadrat sama dengan akar 5,279 bagi 200 plus 5,279 sama dengan 0,17. Masukkan ke yang G, masukkan ke rumus untuk mencari nilai C maksimal.
atau nilai koefisien kontingensi maksimal. C max sama dengan akar M-1 per M sama dengan akar 2 min 1 bagi 2 sama dengan 0,70. Nah, menyambung dari Mbak Arista, lanjut pada langkah H, yaitu bandingkan nilai C dan C max-nya dengan rumus Hi sama dengan C per C max dikali 100%. C yaitu 0,17 per 0,70 dari perhitungan sebelumnya dikali 100%, ketemu hasilnya 0,24, yang mana artinya derajat keeratan hubungan antara variabel independen berupa jenis kelamin dan variabel dependennya berupa hobi ini tidak kuat. Oke, untuk poin selanjutnya, langkah selanjutnya menentukan X kuadrat tabel. Nah, jika X kuadrat hitung itu lebih kecil dari sama dengan X kuadrat tabel, maka HO-nya itu diterima. Sedangkan jika X kuadrat hitung itu lebih besar dari sama dengan X kuadrat tabel, maka HO-nya ditolak. Untuk taraf signifikansi atau simbolnya A itu masuk pada 5% atau 0,05. Ini dapat dilihat pada tabel nilai-nilai C kuadrat. Nah, untuk menentukan DF-nya itu rumusnya baris min 1 dikali kolom min 1, di mana baris pada contoh itu berjumlah 2 dikurangi 1 dikali kolomnya berjumlah 4 dikurangi 1 ketemu 3, maka X kuadrat tabelnya berada pada nilai 7,815. Kita lihat di tabelnya, yaitu pada taraf 5% dan DK-nya ke-3. Nah, ketemu 7,815. Selanjutnya, bandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabelnya. Nah, X kuadrat hitung yaitu 5,729, sedangkan X kuadrat tabelnya yaitu 7,815, sehingga X kuadrat hitung itu lebih kecil dari X kuadrat tabel, sehingga HO-nya diterima. Nah, untuk kesimpulannya, tidak ada atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Nah, untuk yang terakhir yaitu analisis korelasi koefisien kontingensi. Dari hasil perhitungan analisis korelasi koefisiensi dapat ditarik kesimpulan jika HO banding X sama dengan 0, itu artinya tidak terdapat atau hubungan yang signifikan antara variabel dependen dan variabel independen. Nah, untuk hipotesis yang kedua yaitu HA banding X tidak sama dengan 0, maka artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dependen dan variabel independennya.